Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari yang cerah ini hati dan batin kita selalu cerah oleh bimbingan petunjuk Allah, sehingga apapun impian keinginan kita dicerahkan, diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan nyata kita. Setiap kita tentulah mempunyai impian, keinginan yang berbeda-beda. Ada impian, keinginan menurut satu orang yang lain, itu adalah hal besar bagi orang lainnya. Bisa jadi keinginan orang yang lain tersebut adalah impian dan hal yang kecil. Sebagai contoh, misalkan bila Anda terlahir dari anak orang tua yang kurang mampu, ditambah lagi Anda tidak bersekolah tinggi, dan ketika Anda mengutarakan bahwa Anda menginginkan, bermimpi menjadi pengusaha sukses yang mempunyai pabrik dan karyawan sampai ribuan, mungkin orang tua kita, saudara kita akan berkata, jangan bermimpi di siang bolong loh. Sehingga di sekitar kita banyak orang-orang yang menginginkan meraih impiannya, bukan dihalangi oleh tantangan-tantangan yang besar, tapi dihalangi oleh orang-orang sekitarnya sendiri lewat kata-kata, kamu anak siapa, pendidikan kamu apa, dan lain sebagainya. Sehingga sepanjang hidupnya mereka tidak mempunyai kesempatan bergerak meraih impian dan cita-citanya. Dan inilah dalam ilmu psikologi dinamakan dengan mental block. Bukan Allah tidak mau mengabulkan permintaan seluruh makhluknya, tapi kita sendirilah lewat pengalaman kita dari kecil, kata-kata orang-orang terdekat kita yang membelenggu batin pikiran kita sendiri. Tema kita adalah rahasia mewujudkan impian besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah dan mintalah kepada Allah hal-hal yang besar, karena sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla apapun yang diberikan kepada hambanya, tidak ada apapun hal yang besar. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sangat jelas dan tegas bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta hal-hal besar kepada Allah, dikarenakan bagi Allah tidak ada hal yang besar yang bisa Allah kabulkan, Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi psikologis, mental, pikiran kita sendirilah yang menghalangi. Sebagai contoh, misalnya Anda meminta garam kepada Allah, dan Anda meminta mobil yang mewah, BMW, Mercy, dan lain-lain, itu bagi Allah tidak ada bedanya. Namun pikiran kita sendirilah yang terbelenggu oleh keadaan-keadaan kita lewat pengalaman-pengalaman kita. Seringkali tanpa disadari kita malas, bahkan tidak pernah meminta hal-hal kecil kepada Allah, dikarenakan kita merasa mampu,
kita merasa hebat mewujudkan hal-hal yang kecil tersebut. Padahal sejatinya apapun yang datang di kehidupan kita, semua atas izin dan kekuasaan kehendak Allah. Dikarenakan kita tidak pernah meminta hal-hal yang kecil kepada Allah, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah dari hal-hal yang besar, dari mimpi-mimpi besar kita, maka secara mental, psikologis, doa kita terhalangi, terhijab oleh batin pikiran kita sendiri. Logika kita sendiri yang bermain, dan kita sendirilah yang meragukannya. Dan ini telah saya bahas dalam rahasia berdoa meminta garam kepada Allah. Kalau Anda belum menyimak dan menyaksikannya, dipersilahkan Anda menontonnya, dikarenakan ini tentu saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah, semuanya saling berkaitan dan berkorelasi. Pikiran kita itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita tidak pernah berdoa meminta hal-hal kecil kepada Allah, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah untuk impian kita yang besar, pikiran kita sendirilah yang akan menolaknya. Namun kalau pikiran kita terbiasa berdoa kepada Allah, meminta hal-hal yang kecil, bahkan ketika berangkat bekerja berdoa dalam hati, pikiran kepada Allah, ya Allah mudahkan perjalanan saya, hindarkan saya dari kemacetan misalnya. Dan di tengah perjalanan benar, perjalanan kita menjadi lancar, maka keyakinanlah yang akan terpupuk di mental batin pikiran kita. Sepulang kerja misalkan, ya Allah saya menginginkan nasi goreng sepulang bekerja, kabulkanlah ya Allah. Meskipun kita telah mempunyai uang, tapi kalau apapun yang kita inginkan, kita hubungkan, kita libatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita, dan sepulang kerja kita berhenti membeli nasi goreng, maka mental pikiran kita terus terpupuk oleh keyakinan Allah selalu mengabulkan doa dan permintaan saya. Ini fakta psikologis. Namun sebaliknya, kalau kita tidak pernah meminta hal-hal yang kecil kepada Allah, tapi di saat yang sama kita merasa mampu bahwa sayalah yang mempunyai uang, masa cuma nasi goreng minta sama Allah. Ketika tiba saatnya kita butuh pertolongan Allah, hal-hal yang besar, pikiran kita sendirilah secara psikologis yang akan menyandranya dan menolaknya. Dan kita tidak akan pernah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, karena secara psikologis jejak-jejak memori di mental pikiran kita tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Sungguh luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umatnya bagaimana caranya berdoa kepada Allah. Dalam hal ini jangan pernah takut berdoa meminta hal-hal yang besar bagi Allah, dikarenakan Allah mengabulkan doa kita yang meminta garam, meminta nasi goreng, dengan kita yang meminta mobil Mercy, BMW ataupun hal-hal besar lainnya. Dalam mewujudkannya bagi Allah tidak ada bedanya. Banyak sekali kita dengar dari ceramah agama ataupun dari motivator
yang mengatakan bahwa kalau kita mempunyai impian harus sesuai dengan logika. Ini adalah tidak benar. Kalau kita meminta kepada Allah sesuai logika kita, tentu saja keimanan kita bahwa kita beriman Allah Maha Kuasa telah kita kerdilkan, telah kita kecilkan di tingkat batin pikiran kita sendiri. Jadi solusinya kalau Anda menginginkan bermimpi hal-hal yang besar, berdoalah kepada Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Allah tidak akan mengabulkan dikarenakan mewujudkan impian yang besar ataupun mewujudkan keinginan yang kecil seperti meminta garam, berdoa meminta garam kepada Allah. Bagi Allah tidak ada bedanya. Tentu saja agar doa kita tidak terblocking oleh mental pikiran kita sendiri setiap hari, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kita harus memperbanyak doa, meminta apapun, bahkan dari hal-hal kecil, semua kita kaitkan dengan pemberian Allah, sehingga secara psikologis batin kita dekat dengan Allah dan batin pikiran kita tahu Allah selalu mengabulkan doa kita. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah dengan kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun impian, keinginan besar kita diijabah, dikabulkan oleh Allah dengan mudah dan cepat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.